Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu baik-baik aja ya teman-teman, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bersama channel kesukaan kalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman sekaligus mereview, yaitu tentang kabel data 3-in-1 atau one in three. Bisa 3-in-1, apa ya, kalau dibilang 3-in-1 kurang cocok ya, jadi one in three lah. Jadi kalau 3-in-1 kan satu bisa ngecas tiga, ya ini sih bisa. Ini kalau ini satu bisa ngecas satu, tapi eh, gonta ganti dongle-nya gitu teman-teman. Jadi langsung aja ya. Jadi hari ini kebetulan baru datang teman-teman. Jadi saya mesen sebuah kabel data yang menurut saya cukup unik ya, yang memang dari dulu saya pengen gitu kabel data yang kayak gini, cuman saya sendiri nggak bisa buatnya kan. Dan alhamdulillah ini dari produk Yusam ini kebetulan mungkin pemikiran saya, bukan bukan pemikiran saya, mungkin apa yang saya inginkan itu mereka dengar gitu teman-teman. Jadi terciptalah kabel data seperti ini ya. Mungkin jadi di sini saya ingin mereview kabel data ini teman-teman ya, plus minusnya sekaligus menjelaskan ya tentang arus-arus dan daya-dayanya. Langsung saja kita buka teman-teman. Jadi ini saya dapat di harga 79.000 ya teman-teman, di Usam official store-nya. Langsung saya unboxing ya teman-teman. Ini sebelumnya udah saya buka juga pas baru datang teman-teman. Jadi ini kita buka lagi ya. Oke. Oke, kita tarik teman-teman. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Di dalamnya kosong. Jadi tampak belakang seperti ini. Di sini ada hologram yang bisa digosok. Ini ada keterangan arus-arusnya. Ya kan, nanti saya jelaskan. Kemudian ini tipe kabel datanya itu US SC616. Power delivery 100 watt, 6-in-1. 6-in-1 fast charging and detachable. Oke, sebelah samping seperti ini. Sebelah samping seperti ini, sebelah atas. Oke. Kita langsung aja ya teman-teman. Di sini ada dapat apa aja nih? Kosong teman-teman. Kemudian ini langsung kita dapat kabel datanya. Di sini ada lambang USAM atau USAM. Nah, ini teman-teman. Jadi langsung kita buka aja ya teman-teman. Sebentar. Oke, ini cukup lembut teman-teman ininya nih. Cukup lembut. Enak di genggamnya. Kemudian ini ada scrap, apa sih namanya, klekepan gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman kabel datanya. Panjangnya ini 1,2 meter teman-teman. Kita ke bagian input dulu ya teman-teman. Nah, jadi bagian input ini cukup solid teman-teman. Jadi di sini cukup solid tuh. Kalian lihat juga ini ada motif kayak motif cor-coran pasir gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada motif gigi dua tuh, kayak bentukan gigi ada dua, atas bawah. Kemudian jadi ini nih bisa dilepas teman-teman. Ini kayak karet teman-teman. Bentukannya kayak karet, ini kayak karet semi plastik gitu ya. Jelasinnya gimana ya? Kayak pokoknya ini plastik, resin teman-teman. Ini resin, mirip seperti resin. Kemudian ini bisa dilepas teman-teman. Nah, ini Type C juga. Jadi inputnya ini bisa dua teman-teman. Bisa kalian gunakan Type C untuk sebagai inputannya. Kemudian bisa kalian gunakan sebagai USB Type A sebagai inputannya, tergantung batok kepala charger yang kalian punya ya teman-teman. Oke.
Jadi ini bahannya bagus teman-teman ya, seperti ini. Ini ada mereknya Usem ya. Nah ini cuman kurangnya ini di sini teman-teman, kabelnya nih memang cukup tebal, bahannya braided, cuman dia kaku teman-teman, kabelnya nih kurang lentur. Oke, kita langsung ke bagian sini ya teman-teman. Nah ini ke bagian output namanya. Jadi output aslinya itu dia Type C teman-teman. Jadi kalau dari inputan Type C ke outputan Type C itu maksimal wattnya itu di 100 watt ya teman-teman, power delivery. Jadi kalau misalnya inputnya Type A ke outputnya Type C, jadi kalau ininya Type A ininya Type C itu maksimalnya 65 watt. Beda kalau misalnya ininya Type C ke Type C teman-teman, input Type C output Type C itu 100 watt ya. Nah jadi di sini ada LED indikator teman-teman, indikator watt ya. Nah jadi di sini ada indikator watt. Jadi kalau input dicolokkan atau dicolokin, nanti ini bakal nongol inputan wattnya teman-teman. Ini mendukung fast charging juga power delivery ya teman-teman, sampai 100 watt. Nah bagaimana kalau misalkan kita ingin ngecas pakai micro USB teman-teman misalnya? Jadi kita nggak usah cari kabel data micro USB teman, cukup kita masukkan aja ini dongle-nya ke yang micro USB. Nah ini udah masuk kan. Nah ini teman-teman, sorry fokus ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bagus juga ini micro USB nya ya, saya harap kuat ya teman-teman. Jadi kalau micro USB itu misalkan input masuk Type A nih, karena micro USB kan nggak bisa dari Type C, bisa aja teman-teman, cuman kan dia tidak termasuk power delivery kan. Walaupun inputan Type C ke micro USB itu tetap terhitungnya itu 18 watt ya teman-teman. Jadi daya yang masuk itu 9 volt 2 ampere. Nah jadi kalau misal dari Type A ke micro USB itu dayanya itu 9 volt 9 volt 2 ampere. Jadi rumus daya kan tegangan dikali arus ya teman-teman. Oke, ini kalau ke micro USB. Kalau misalnya kita outputnya kita ganti, kita pakai outputan lightning dari, nah kalau lightning nih cukup fleksibel teman-teman. Misalnya dari Type A ke lightning itu daya yang muncul 5 volt 2,4 ampere ya teman-teman. 5 volt 2,4 ampere itu kisaran di 18 watt ya teman-teman. 5 volt 2,4 ampere itu 18 watt juga kalau dari Type A ke lightning. Nah beda kalau misalnya dari Type C ke lightning teman-teman, beda juga, lebih besar harusnya ya. Nah jadi kalau dari Type C ke lightning itu maksimal 30 watt teman-teman. Jadi kalau dari Type C ke lightning itu 30 watt maksimalnya. Kalau dari Type A ke lightning itu hanya maksimal di 18 watt saja untuk daya yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke apalagi yang ada. Oh nggak ada, cuma 3 aja teman-teman. Jadi 3 itu cuma ini teman-teman. Untuk yang utamanya itu dari Type C ke Type C, yang utamanya ini teman-teman ya, dari Type A ke Type C atau dari Type C ke Type C nih utamanya teman-teman. Nah ya, saya akan nunjukin ke kalian dulu teman-teman untuk indikatornya. Nah ini saya menggunakan charger power delivery Type C inputnya, kemudian outputnya. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa lihat sendiri kan, sini menyala, sorry, nah ini lampunya menyala ya teman-teman. Kemudian kita coba cas iPhone ya teman-teman, karena kebetulan
yang standby iPhone. Kita coba pakai yang lighting ya teman-teman. Nah, jadi ini baterai saya udah di 80% ya teman-teman. Biasanya kalau udah di 80% itu lama teman-teman. Oke, jadi kita lihat saja ini berapa yang masuk. Oke, 3 watt, 7 watt. Nah, kalau di bawah 80%, kemungkinan dia bisa di 20 watt atau 18 watt lah. Ya kan teman-teman, karena iPhone 11 ini maksimal di 18 watt kalau tidak salah ya. Ini untuk indikatornya ya, berjalan dengan baik teman-teman. Oke, sekarang kita ke kelebihan dan kekurangan dari kabel tersebut. Ya, kelebihan dan kekurangan dari kabel data tersebut, dari kabel data ini, yaitu merek USSJ nih teman-teman, USSJ 616. Itu kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama itu untuk kekurangan, jadi ini masih bahannya itu materialnya braided ya. Mungkin ada orang yang suka, ada yang tidak suka untuk bahan braided. Kalau saya sendiri lebih suka yang bahan nilon ya teman-teman, karena lebih lembut, mudah dilipat gitu, ditekuk atau dilipat. Nah, ini juga braidednya ini bukan braided terlalu kaku ya teman-teman. Tuh, kalian lihat. Tuh, ini aja saya tegakin, tegak terus dia teman-teman. Kalau yang lentur kan langsung loyo. Kalau ini tegak terus ya teman-teman. Untuk kabelnya itu diameternya cukup gede ya teman-teman, lumayan lah, lebih gede daripada kabel-kabel nilon pada biasanya. Cuman kaku teman-teman, minusnya. Nah, untuk kedepannya ya, semoga bisa dikembangkan lagi untuk USM sendiri. Jadi kalau bisa bentukannya seperti ini sama, inputan seperti ini, outputan seperti ini, nggak apa-apa. Cuman kabelnya pakai kabel nilon. Dan kalau bisa itu dia pakai yang kayak meteran teman-teman. Kalau kalian tahu kan, meteran itu jadi dia bisa ditarik, bisa diulur tuh teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi dia bisa ditarik, bisa diulur teman-teman. Jadi simple untuk buat kalian yang suka backpacker atau suka bepergian itu lebih enak ya teman-teman. Karena dia paling cuman kecil aja, karena dia tergulung di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita tinggal tarik. Kalau kita nggak butuh, kita tinggal tutup lagi kan. Jadi sistem apa ya, tarik ulur lah gitu, kayak meteran. Ya, untuk masukan kedepannya seperti itu sih untuk saya ya. Mungkin harga pasti tentunya akan lebih mahal jika dibuat seperti itu. Tentu ya, mungkin buat orang-orang yang memang butuh sesuatu yang simple dan punya banyak manfaat, ya pasti akan beli teman-teman. Yang penting harganya masih sesuai dan masuk akal. Oke, itu saja tadi dari segi bahan udah bagus, sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Untuk harganya itu 79.000 teman-teman. Saya dapat kabel data ini di harga 79.000 di USM Official ID. Kelebihan dan kekurangan sudah, kemudian voltase jalur sudah. Nah, yang saya suka ini teman-teman, karena ada dayanya ini nih teman. Ini yang jadi nilai plus buat saya. Kemudian ini juga bisa type A dan type C nih. Ini yang nilai plus juga. Nah, kalau kalian masih penasaran, di sini teman-teman keterangan dayanya. Ya oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.